Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu perempuan kreatif dan tangguh bersama dengan Ibu Helmi Yesi. Oke Ibu, tadi kita udah jeda ya, mengistirahatkan dulu ya sebentar. Kita lanjutkan lagi sekarang. Ibu, selama dari tahun 2003 hingga dengan sampai saat ini 2023, artinya sudah 20 tahun Ibu menangani bergerak di bidang perempuan dan juga anak ini. Itu pernah nggak ada jenuhnya? Sering. Oh sering. Jenuh itu terjadi ketika apa yang kita lakukan tidak sesuai harapan. Oke. Contoh tadi seperti yang saya ceritakan sebelumnya, ketika kita sudah berjuang mati-matikan, berusaha dalam tanda kutip menyelamatkan ya masa depan anak. Ternyata mereka seperti itu. Saya sempat stres itu Mbak, sampai mungkin 3 bulanan saya nggak mau ngurusin. Sampai 3 bulan. Jadi kalau ada teman, Mi, yuk kita turun, ini ada kasus gini, saya nggak mau. Yuk kita datang ke situ kunjungan, nanti deh gitu. Sempat seperti itu, karena saya merasa ya Rob, kami ini pengen kamu tuh baik, kamu pengen sukses, kamu ini kok kamu begini gitu. Nah, pernah merasa jenuh seperti itu. Tapi ya nggak lama-lama, akhirnya kembali lagi. Karena tetap walau bagaimanapun itu ada sensasinya ketika kita turun ke lapangan, melihat yang tadinya menangis menjadi tersenyum. Luar biasa sekali Bu Yesi ini. Itu cara Ibu mengatasi kejenuhan itu gimana? Ya, jadi kalau saya lagi jenuh, terus saya tuh bilang, saya ngobrol dengan diri sendiri, me time lah ya bahasanya, me time, saya me time. Kamu begini aja kamu udah nyerah, mereka tuh gimana? Gitu. Terus kamu merasa tidak sanggup, lah mereka yang menjadi korban yang mendapatkan masalah itu bagaimana? Gitu. Jadi setelah me time akhirnya segar lagi. Terus saya untuk menghibur atau mengurangi kegelisahan saya itu, biasa saya juga datang ke rumah sakit. Misalnya saya lihat orang yang lagi sakit, saya lihat siapa yang butuh bantuan gitu ya, sedikit memberikan sedekah gitu. Itu membuat imun naik kembali. Ini definisi yang menyelamati diri sendiri, yang menyelamati diri kita sendiri, ya diri kita sendiri. Ini realitanya ya. Nah Ibu, selama mengatasi berbagai macam kasus itu pasti ada suka dukanya. Kita ke sukanya dulu. Itu apa? Sukanya itu tadi, ketika kita melihat kasus tadi, lihat dari menangis menjadi tersenyum, itu otomatis hormon endorfin kan keluar ya. Otomatis saya itu bersemangat dan bahagia ketika bisa membantu orang lain, dan itu efeknya luar biasa kepada diri kita. Kita berpikirnya lebih jernih, terus kesehatan kita dan lebih fit gitu. Jadi kita nggak capek meskipun harus turun jauh, misalnya mendatangi desa yang tempat korban ya, harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang juga untuk mengunjungi mereka itu, dan kita tidak digaji loh untuk hal tersebut itu. Tapi setelah itu terus kita lebih ya Rob gitu, saya nggak diberi yang seperti ini gitu. Tapi dan ada kepuasan batin tersendiri gitu ya. Kita diberi oleh Allah itu kemampuan, kita loh yang mendatangi mereka, bukan kita yang jadi korban gitu. Itu bentuk kesyukuran gitu. Jadi itu senang. Dukanya, kalau dukanya sebenarnya udah cukup banyak kita bahas tadi. Tapi cara mengatasi Ibu untuk ketika bertemu duka nih, itu gimana? Sebenarnya yang paling melukai saya itu adalah ketika sesama perempuan sendiri yang menjatuhkan perempuan gitu. Saya sangat sedih ketika saya pernah waktu zaman Covid itu menggalang dana untuk menjahit masker untuk 1000 lansia. Nah, saya sebarkan flyer buat, kemudian ada salah satu perempuan mungkin di medsos dan sebagainya, dia bilang, Umi Yesi kurang kerjaan, atau itu pencitraan doang. Nah, hal yang seperti itu yang membuat down ya. Kamu nggak nyumbang, nggak ngasih apa-apa, tapi kamu berpikir bahwa menebar kebencian. Kebencian. Nah, dan itu perempuan. Itulah maksudnya yang melakukan itu perempuan. Jadi akhirnya yang kita sudah naik gitu ya, yang sudah berjalan bagus, itu yang menghancurkan justru perempuan sendiri.
yang meruntuhkan perempuan sendiri. Miris sekali ya Bu ya. Nah itu akhirnya ya sudah saya stop donasi gitu ya, karena saya tidak ingin dianggap bahwa oh ini donasi hanya untuk pencitraan, hanya untuk memperkaya diri sendiri. Sudah cukup, saya bilang gitu. Yang mau melakukan meneruskan lanjutkan, yang lainnya kita selesaikan. Jadi kami tetap berbagi, tapi kami tidak menerima lagi sumbangan gitu ya. Jadi tidak gitu, kita bekerja sama dengan para penjahit-penjahit lokal. Kita ada anggaran sekian, ini dapatnya berapa, dan kita bagikan. Sedihnya begitu. Jadi setiap kita buat event misalnya ya, termasuk ini, ayo kita misalnya pernah tuh perempuan-perempuan kepala keluarga ngumpul, yuk kita membatik misalnya. Terus nanti ada yang nyeletuk misalnya kayak gitu kan. Ada aja pasti. Iya. Jadi seolah-olah ketika kita melakukan sesuatu itu orang beranggapan bahwa saya mendapatkan lebih dari itu, selalu seperti itu. Sampai mereka melihat bahwa ada nggak sih donatur tetap, misal ya, nggak ada. Azahra tuh nggak punya donatur tetap satupun, gitu. Itulah kenapa kalau yayasan lain mungkin punya gedung bertingkat, punya apa segala macam, Azahra tidak ada. Karena saya malu. Ya, saya malu kalau misalnya terus minta ya, terus mereka bilang kalau kamu nggak sanggup, ngapain kamu melakukan ini? Gitu. Tapi seharusnya itu tapi memang setiap perbuatan baik, perbuatan apapun itu pasti ada sisi kelompok yang tetap untuk mengejudge, itu pasti ada. Ya, itu yang bikin saya sampai ini ya. Artinya gitu ya. Jadi lihatlah apa yang kami perbuat itu. Kalau kamu tidak bisa membantu dia, benar. Itu. Kalau kamu bisa ikut terlibat, ayo sama-sama. Jangan kita menjatuhkan apa yang sudah kita bangun yang kamu tidak bisa lakukan. Dan kita butuh kerjasama. Kalau kita mau membangun sesama perempuan, kita butuh memunculkan orang-orang baik. Harus saling menguatkan. Dan dari perempuan-perempuan inilah anak-anak itu nanti menjadi lebih baik. Benar sekali. Gitu. Ibu, Ibu sehat-sehat ya Bu ya. Insya Allah sehat-sehat. Ibu mungkin boleh sampaikan sedikit tipsnya untuk masyarakat di luar sana dalam menangani berbagai macam kasus di perempuan dan juga anak ini. Ya, jadi kalau untuk perempuan sendiri, kita harus mandiri. Jelas. Bukan berarti kita tidak butuh laki-laki. Mandiri dalam hal pemikiran, dalam hal mindset. Ya, kita tidak boleh bergantung kepada siapapun. Maka perempuan harus pintar, ayo sekolah, selesaikan sekolah, harus punya keterampilan sekecil apapun ya, walaupun kita sudah capek dengan pekerjaan di rumah dan sebagainya, tapi ada skill yang kita miliki, apapun itu, menjahit, membatik, atau seperti kamu speaking gitu ya, apa saja sekarang kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Yang kedua, buat pemerintah daerah, saya berharap betul pemerintah daerah itu punya action dan punya fokus terhadap perempuan dan anak ini ya. Karena tadi kalau perempuan tuh baik, insya Allah baik semuanya. Bahkan kan ada pepatah tuh, negara ini tiang negara itu perempuan. Yang baik ya, ketika perempuan. Jadi perlu anggaran yang banyak. Saya miris kalau di kadang-kadang itu di pemberdayaan perempuan tuh nggak ada anggaran untuk peningkatan kapasitas, misalnya pelatihan, pendampingan atau apa, itu pun nggak ada anggarannya, nggak ada itu. Misalnya atau perayaan hari-hari besar, misalnya Hari Ibu, Hari Perempuan sedunia, ada apa gitu kan, itu tidak ada gitu. Nah, ayolah pemerintah daerah juga fokus untuk mengurus ini. Insya Allah semuanya berjalan. Ketika perempuannya itu mandiri, cerdas, baik, insya Allah pembangunan dimanapun itu akan menjadi baik gitu. Jadi perlu sekali perempuan itu berdaya, perlu sekali perempuan itu kreatif, perlu sekali perempuan itu tangguh. Oke, Ibu terima kasih banyak ya Bu, karena sudah membersamai kami pada hari ini, udah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ya. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dan berbincang di lain waktu ya Bu. Amin. Ya. Ibu semoga sehat-sehat, titip salam juga sama orang-orang di Yayasan Az-Zahra ya Bu. Ya, semoga semuanya sehat selalu dan berjalan lancar. Amin.
Mungkin kita boleh terakhir stop kekerasan perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke. Untuk pemirsa Opini, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan kami pada hari ini. Terus saksikan Opini setiap hari Senin hingga dengan Sabtu pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Uterno Fadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.